Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah tinjauan desain. Jika minggu lalu kita membahas tentang ruang lingkup serta perbedaan antara desain dan seni, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang sejarah lahirnya desain dan perkembangannya. Nah, seperti pendapat sebelumnya mengatakan bahwa seni lahir dari naluri manusia, sedangkan desain lahir dari kebutuhan manusia. Mari kita mundur jauh ke belakang, jauh sebelum istilah desain muncul. Aktivitas desain sudah ada sejak zaman prasejarah, jauh sebelum teknologi modern lahir. Semua bermula ketika manusia dihadapkan pada masalah tertentu, atau ketika manusia harus menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sekedar untuk memudahkan aktivitas hidup. Salah satu contoh di zaman Neolitikum, ketika mereka harus memotong hasil buruan atau menebang hutan. Dengan keterbatasan teknologi dan intelektual saat itu, manusia berusaha dengan keras agar membuat suatu alat yang tajam agar bisa memotong atau membelah benda lain. Hingga akhirnya, terciptalah kapak sederhana yang terbuat dari batu. Untuk menghasilkan alat semacam itu, dibutuhkan serangkaian analisis terhadap berbagai kemungkinan dan sebab akibat dari masalah yang sedang terjadi. Metode inilah yang merupakan cikal bakal dari konsep desain. Dengan berkembangnya kebutuhan dan intelektual manusia, maka lahir pula benda-benda atau karya desain yang memiliki fungsi masing-masing. Hingga akhirnya, aktivitas desain menjadi salah satu metode yang melibatkan pemikiran analisis dan kemampuan manifestasi ide yang diterapkan dalam berbagai segi kehidupan. Kata desain sendiri muncul pertama kali di Italia, yang awalnya dikenal dengan kata disegno. Kata ini pertama kali ditujukan untuk sebuah gambar. Gambar yang dimaksud adalah rancangan atau blueprint sebuah karya arsitektur. Sejak saat itu, istilah desain semakin banyak digunakan. Kata desain sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu design, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata desain. Dalam konsep modern, istilah desain banyak digunakan dalam berbagai bidang karena sifatnya yang universal, seperti teknologi, rekayasa, ilmu alam, dan lain-lain. Namun, dalam hierarki keilmuan, istilah desain saat ini sering digolongkan dalam bidang seni, yakni pada wilayah seni terapan. Dengan kata lain, konsep desain khususnya desain komunikasi visual, merupakan seni yang bersifat fungsional. Penempatan istilah desain dalam seni, khususnya seni visual, bukan tanpa alasan. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa menjelang revolusi industri, yakni sekitar abad 16, di mana para desainer saat itu adalah mereka seniman yang bekerja untuk industri percetakan. Mereka bekerja sebagai ilustrator untuk surat kabar atau media massa, yang mana pada saat itu masih dikerjakan dengan tangan. Dan ketika memasuki revolusi industri, aktivitas percetakan yang pada awalnya dikerjakan oleh manusia, saat itu digantikan oleh mesin, karena peran mesin inilah yang dapat membantu mencetak media secara massal. Namun di sisi lain, biaya desain menjadi sangat murah sehingga sangat berdampak pada kelangsungan hidup seniman atau desainer saat itu. Nah, sekarang cukup paham kan awal mula pemikiran desain muncul, mulai dari zaman purba sampai menjelang revolusi industri. Untuk desain dalam revolusi industri dan perkembangannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.